Halo Sobat Arka, dalam video kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang cara mendongkel pohon anggur atau memindahkannya ke lubang tanam atau ke tempat yang baru. Pohon anggur yang akan kita pindahkan adalah anggur varian Gospi yang berasal dari Ukraina. Dan anggur Gospi ini termasuk jenis table grapes. Dan jika matang, buahnya akan berwarna hitam keungu-unguan. Anggur Gospi ini memiliki rasa dominan manis dan memiliki karakter pada daging buah, crunchy dengan sedikit kadar air. Ada alasan tertentu kenapa saya harus mencabut atau mendongkel pohon Gospi ini. Karena kurang tepat dalam pemilihan batang bawah atau rootstock dengan kondisi tanah atau media tanam yang bersifat sangat asam atau lebih sering dikenal dengan pH rendah. Dan itu berakibat kondisi akar tidak mampu menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Tentu saja itu sangat merugikan bagi perkembangan pohon anggur Gospi ini. Saya dengan sengaja mendongkel atau menarik pohon anggur ini tanpa menggunakan alat, dengan tujuan agar batang bawah atau rootstock tertinggal di dalam tanah. Dan sepertinya usaha yang saya lakukan itu berhasil. Sobat Arka bisa lihat ada bekas patahan dari batang bawah atau bare roots. Berarti kondisi dari pohon anggur Gospi ini tanpa menggunakan batang bawah, atau lebih sering dikenal dengan istilah on roots. Dan kita akan menguji pohon anggur Gospi ini di media tanam yang baru. Kita akan lihat nanti bagaimana kekurangan atau kelebihan pada pohon anggur dengan menggunakan rootstock atau batang bawah, atau pohon anggur yang tidak menggunakan batang bawah. Sebelum dilakukan penanaman, kita juga harus mengecek kondisi akar. Jika ada bagian yang rusak, maka kita harus membuang dan memotong bagian tersebut. Gali lubang tanam sedalam 50 cm dan untuk lebar kita juga menggunakan sama, yaitu 50 cm. Taburkan pupuk SP36 2-3 genggam ke dasar lubang tanam. Kandungan dari pupuk SP36 ini adalah 36% fosfor dan 5% adalah sulfur. Tempatkan badan pohon anggur persis di bagian tengah lubang tanam. Lakukan dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang telah kita persiapkan. Yang pertama adalah sekam padi atau sekam lapuk. Setelah itu kita bisa masukkan pupuk kandang. Lalu bagian berikutnya tanah bekas galian. Kemudian untuk bagian atas atau topsoil, kita bisa memberikan pupuk SP36 sebanyak 2-3 genggam. Jadi untuk satu lubang tanam, kita bisa memberikan pupuk dasar berupa pupuk TSP sebanyak 5-6 genggam. Jangan khawatir dengan pupuk SP36 ini. Pohon anggur kita akan mati ataupun stres karena dari fungsi pupuk SP36 ini adalah sebagai pupuk dasar atau pupuk yang diberikan pada awal tanam. Dan sifat dari pupuk SP36 ini adalah slow release.
atau dalam jangka waktu tertentu, pupuk ini akan aktif mengeluarkan kandungan zat di dalamnya secara perlahan. Selain untuk pupuk dasar, pupuk SP36 juga bisa digunakan untuk pupuk susulan atau pupuk yang diberikan pada fase vegetatif. Hanya saja karena sifatnya yang slow release, maka kita perlu mencampurkan dengan air agar pupuk tersebut mudah larut. Dan untuk aplikasinya dengan menggunakan sistem kocor. Dalam pengolahan tanah, kita juga bisa memanfaatkan pupuk kandang. Unsur hara yang dimiliki pupuk kandang sangat berperan penting untuk pertumbuhan tanaman. Walaupun kandungan yang ada di dalam pupuk kandang tidak sebesar dengan pupuk kimia, tapi karena sifatnya organik, maka itu sangat aman bagi tanaman itu sendiri. Dengan catatan pupuk kandang yang telah diberikan sudah matang atau sudah melewati proses pengkomposan. Jika kita memberikan pupuk kandang yang belum matang, banyak hal yang merugikan, bahkan menyebabkan kematian bagi tanaman itu sendiri. Ciri dari pupuk kandang sudah matang biasanya sudah tidak berbau, berwarna hitam gelap, dan mudah hancur, atau bila dipegang akan terasa dingin. Setelah proses penanaman barero selesai, maka langkah selanjutnya adalah penyiraman. Siram air secara jenuh. Berikan jumlah air yang banyak agar media tanam memadat dan membuat tanaman itu sendiri tidak mudah roboh. Biasanya pohon anggur yang telah kita pindahkan memerlukan waktu 1 bulan untuk beradaptasi. Tumbuhnya tunas-tunas baru yang ada di batang tersier itu menandakan bahwa proses penanaman anggur barerot ini berhasil. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga sharing video ini bisa memberikan hal positif atau bermanfaat bagi penghobi anggur khususnya. Klik tombol lonceng dan nantikan konten video terbaru dari Kebun Arka. Dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment agar channel kami bisa semakin besar dan bersemangat dalam membuat konten-konten video lainnya.